Informasi ini informasi gaib terkait dengan Al-A'raf. Ini kaitannya dengan pertanyaan tadi kan, yang dipertanyakan ini. Orang-orang yang berada di A'raf itu, apa yang telah dilakukannya ketika di dunia kok sampai Allah tempatkan di A'raf? Dan apakah nanti orang-orang yang sementara waktu ditempatkan di A'raf itu juga akan masuk surga? Kan pertanyaannya itu. Nah, terkait siapa orang-orang itu, apa itu A'raf, amal apa yang sudah dilakukan orang-orang itu yang maha mengetahui hanya Allah. Nah, kita sebagai makhluk hamba Allah yang beriman wajib mengimani bahwa kelak akan ada sekelompok orang belum di surga, belum di neraka, tetapi berada di A'raf, tempat yang tinggi. Dan orang-orang yang di A'raf ini tahu, kenal, ya'rifuna kullam bisimahum, kenal dengan kedua penduduk ini, kedua jenis penduduk ini, yaitu penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi gambarannya seperti ini, wa bainahuma hijab. Di antara penghuni surga dan neraka itu ada hijab, ada dinding pemisah. Di dalamnya rahmat, yang di sisi luarnya azab. Ya. Kemudian ada satu tempat yang tinggi, namanya A'raf. Dan sementara waktu ada orang-orang yang berada di situ atas kehendak Allah, atas takdir, atas kemahakuasaan Allah. Siapakah orang-orang itu? Allah tidak berikan informasi lanjutan. Apa yang telah dilakukan? Allah juga tidak beri informasi. Maka sangat tidak layak bagi kita hamba Allah yang beriman mencoba-coba untuk menentukan amal apa yang sudah dibuat, siapa orang-orang itu. Karena Allah saja tidak berikan informasinya. Cukup bagi kita mengimani hal-hal yang gaib. Maka syarat menjadi hamba Allah yang bertakwa itu, yang pertama dalam Al-Baqarah itu kan, yang beriman tanpa ragu pada yang gaib yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, termasuk Al-A'raf dan manhum alal A'raf, siapa yang berada di atas A'raf itu. Tapi yang jelas orang-orang yang berada di A'raf ini kenal dengan tanda-tanda penduduk surga, penduduk neraka. Maka mereka menyeru penduduk surga, Assalamun alaikum, semoga keselamatan, ketentraman, kedamaian tercurah kepada kalian, wahai penghuni-penghuni surga. Lam yadkhuluha, orang-orang yang di A'raf ini belum memasuki surga. Wahum yata'amun, dan mereka sangat ingin sekali memasukinya. Boleh jadi mereka orang-orang yang memang masuk surga pada giliran yang akhir, sehingga melihat penduduk surga yang masuk di awal itu kepengen banget masuk situ. Karena gilirannya untuk masuk surga belum. Kan berbondong-bondong mungkin kelompok pertama masuk dari umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang lain nunggu dulu. Nah, begitu melihat penghuni surga masuk, kepengen sekali mereka masuk situ. Wahum yata'amun, toma, toma ingin sekali memasuki surganya Allah itu. Terus lanjut. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. Nah, begitu wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar,
begitu pandangan mereka, yaitu orang-orang di A'raf tadi, dipalingkan oleh Allah, sehingga melihat keadaan penghuni neraka yang diazab, disiksa secara bertubi-tubi karena kedurhakaannya, karena kekafirannya, karena kedolimannya, karena kesewenang-wenangannya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena kebakhilannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Orang yang berada di atas A'raf tadi berdoa pada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumid zalimin. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku bersama orang itu, orang yang dolim-dolim itu. Betul-betul ngeri melihat pemandangan siksaan neraka. Ketika tadi melihat, menyapa penduduk surga, orang-orang A'raf ini sangat pengen sekali masuk karena kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dia lihat ketika di dunia, tidak pernah lihat dia dengar ketika di dunia, tidak pernah bisa dia gambarkan 100% ketika di dunia. Ternyata betul-betul sungguh menakjubkan kenikmatan surgawi. Maka orang-orang di A'raf ini sangat kepingin masuk ke situ. Begitu pandangannya dipalingkan oleh Allah, mereka juga menyaksikan kengerian yang tidak pernah mereka lihat ketika di dunia. Kengerian azab, kengerian siksa, tidak pernah terdengar dan tidak pernah bisa dibayangkan ketika hidup di dunia. Bencana alam yang ada di dunia ini, seberapa dahsyatnya sekalipun, itu tidak ada apa-apanya dengan kedahsyatan siksaan neraka. Maka lantas memohon pada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumid zalimin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami bersama orang-orang zalim itu. Nah kemudian setelah doa yang dipanjatkan Ashabul A'raf ini, orang-orang yang berada di A'raf, ternyata di tempat ini, artinya ayat-ayat sesudah ini tidak ada bantahan terhadap doa yang dipanjatkan. Atau di tempat lain atau di surat lain juga tidak ada informasi dari Allah terkait penolakan dari apa yang dimohonkan oleh Ashabul A'raf ini. Menjadi kebiasaan Al-Quran, kalau Al-Quran tidak membantah satu pernyataan, baik di tempat itu langsung ataupun di tempat yang lain, di surat yang lain, secara tidak langsung melalui bantahan dari ayat-ayat yang lain, atau langsung sesudah ayat itu, kalau Al-Quran tidak ada bantahan terkait dengan pernyataan, berarti pernyataan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dalam hal ini, sesudah permohonan penduduk atau orang yang menempati A'raf agar dijauhkan dari neraka, ternyata tidak ada bantahan dari ayat Al-Quran, baik sesudah ayat ini secara langsung maupun di surat yang lain. Ini berarti doa mereka diterima oleh Allah, dalam arti pada akhirnya pun mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena doanya diterima oleh Allah. Sebab tidak ada bantahan dari Al-Quran terhadap permohonan yang mereka mohonkan. Kebiasaan Al-Quran, kalau membantah satu pernyataan, biasanya langsung sesudah ayat yang menyebutkan informasinya terkait permohonan atau pernyataan. Ayat di bawahnya biasanya langsung menyebut, langsung membantah. Seperti di Quran surat Al-Fajr itu, saat manusia itu punya pemikiran mulia dan tidak itu tergantung dia punya harta atau tidak. Kalau dia punya harta berarti sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia tidak punya harta, fakir miskin, berarti Allah sedang menghinakan. Langsung datang bantahan dari Al-Quran, kalla balla tukrimunal yatim.
atau di ayat-ayat yang lain. Tidak langsung sesudah ayat itu, ayat pernyataan. Nah, itu menjadi kebiasaan Al-Quran. Dan sesudah ayat ini, doa ini ternyata tidak ada bantahan. Entah bantahan yang mengatakan bahwa doanya tertolak, doanya tidak dikabulkan, baik sesudah ayat ini secara langsung maupun di tempat-tempat atau surat yang lain. Itu tidak ada bantahan dari Al-Quran. Berarti doa Ashabul A'raf diterima oleh Allah, sehingga dijauhkan dari neraka, tidak dimasukkan ke neraka, tetapi dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, ini kan yang sesuai pertanyaannya. Terus lanjut biar kita paham sekalian. Meskipun sebetulnya ini cukup menjawab pertanyaan tadi. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang, yakni pemuka-pemuka orang kafir, yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya, dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Nah, dua ayat ini berisi ejekan, olok-olok dari Ashabul A'raf kepada penghuni-penghuni neraka. Nah, ibaratnya begini, mereka mengatakan, ya, ma'aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mana kekayaanmu yang dulu kamu kumpulkan, yang katanya bisa menjadikan kamu mulia? Mana kekayaan, kekuasaan, ilmu yang dulu kamu sombongkan, kamu angkuhkan? Mana singgasanamu? Mana rumah megahmu? Mana mobilmu? Mana ini? Mana harta bendamu yang dulu terus kamu kumpulkan, terus kamu kejar, sehingga kamu tidak mau beriman kepada Allah? Mana, kalau konteks kekinian, mana harta yang dulu kamu korupsi? Kamu mengejar itu, kamu korupsi kan biar kamu mulia toh? Mana? Sekarang mana? Ternyata kamu berada dalam siksaan. Rasakno kan itu. Terus sambil mengejek penghuni neraka, Ashabul A'raf tadi sambil nunjuk penghuni surga, ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullah birahmah. Jadi sambil melihat penduduk neraka, tapi menunjuk penghuni surga, ahaula illadzina, apakah mereka itu yang dulu kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah karena mereka secara harta di bawahmu, miskin, fakir? Kan ada Bilal bin Rabah, beriman betul tetapi miskin dan fakir. Apakah mereka yang kamu sumpahkan tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah karena tidak punya harta, karena tidak punya kekuasaan, tidak punya titel yang berderet seperti kamu? Lihatlah mereka di mana sekarang. Ternyata berada dalam kenikmatan yang abadi, hakiki, mala ainun ra'at. Kamu yang menyumpahi bahwa mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, ternyata kamu yang kaya raya di dunia, kamu yang menjadi penguasa di dunia, kamu yang punya titel berderet, ilmumu tinggi, tapi keangkuhan dan kesombonganmu, lihatlah, ma'aghna ankum jam'ukum wa ma tastakbirun. Mana yang kamu kumpulkan? Mana kekuasaan yang dulu kamu perebutkan? Mana orang-orang yang mendukung kekuasaanmu? Mana harta kekayaanmu? Mana ilmuwan-ilmuwanmu yang mendukung kekuasaanmu yang kamu lakukan dengan penuh kezaliman? Sekarang semuanya ngumpul jadi satu di situ, di neraka. Nah, terkait dengan
Ashabul A'raf, amalan apa yang dilakukan hanya Allah yang tahu. Yang jelas, melihat kebiasaan Al-Quran, mereka pun masuk surga. Karena doanya tidak ada bantahan, tidak ada penolakan dari Al-Quran, baik secara langsung sesudah ayat yang menunjukkan permohonan, yaitu Rabbana la taj'alna ma'al qaumin dzalimin, atau dalam ayat yang terdapat dalam surat-surat yang lain. Berarti doanya diterima oleh Allah, masuk ke dalam surga. Ya, ada lagi.